Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu dengan saya kembali, dengan saya Tony Rianto. Kita akan mulai materi yang berikutnya, yaitu kemarin kita sudah membahas bagaimana caranya membuat pemanfaatan dari simbol dan membuat daftar simbol dan membuat referensi-referensi untuk gambar, tabel maupun persamaan. Nah, sekarang materi yang berikutnya adalah kita akan membuat yang namanya bagaimana membuat yang namanya referensi atau pustaka. Ya, sebelumnya di sini akan saya jelaskan terkait referensi ilmiah untuk karya tulis ilmiah itu ada beberapa hal. Ya. Yang pertama dan paling utama itu adalah jurnal atau proceeding atau paper ataupun makalah. Nah, di sini dilihat keterbaruan. Diingat-ingat ini kalau usahakan dilihat di keterbaruan biasanya yang dipakai adalah 5 tahun terakhir. Ya, jadi biasanya maksimal 5 tahun terakhir. Sedangkan semisal kita sudah mencari di jurnal, proceeding, paper, makalah memang tidak menemukan dan terpaksa harus menggunakan yang kedua yaitu menggunakan buku, itu boleh. Buku ini sebenarnya maksimal 10 tahun terakhir. Usahakan seperti ini. Tapi kalau semisal tidak bisa mendapatkan maksimal seperti jurnal atau buku tadi maksimalnya sesuai berapa tahun terakhir tadi, maka boleh lebih, tapi diusahakan yang terbaru. Paling bagus yang terbaru maksimal kalau jurnal 5 tahun terakhir, kalau buku maksimal 10 tahun terakhir. Adapun semisal ini kasus terburuknya jurnal maupun buku itu tidak ada, maka kita bisa menggunakan yang lain. Misal seperti dari blog ataupun yang lain, semisal memang benar-benar tidak ada dan memang datanya hanya ada di referensi yang ada di situ tadi. Nah, tapi itu langkah terburuk. Nah, usahakan kita jangan mengambil dari situ. Usahakan tetap pertama kali adalah dari jurnal, proceeding, paper atau makalah. Baru yang kedua adalah dari buku. Itu. Oke. Sekarang itu tadi terkait jurnal ataupun buku. Apa sih perbedaan jurnal ataupun buku? Kalau buku biasa ya, jadi biasanya ada namanya cover, kata pengantar, daftar isi, daftar-daftar yang lain, terus bab 1, bab 2 itu kalau lengkap, itu namanya buku. Tapi kadang-kadang ada juga yang kita dapatkan, misal kita ngambil buku ataupun jurnal kan dari internet ya. Nah itu dia tidak lengkap. Nah, ternyata hanya bab 2-nya saja atau bab berapanya saja, tapi itu masih tetap dianggap buku. Atau dia dari skripsi, tugas akhir, tesis, disertasi, itu bentuknya buku. Nah, sedangkan jurnal, proceeding, paper, makalah, ini saya berikan contoh, saya sudah persiapkan di sini. Di sini ada contoh jurnal, ya. Nah, perbedaannya dengan buku, kalau jurnal itu langsung tidak ada cover, tidak ada kata pengantar, daftar isi dan lain sebagainya, tidak ada. Tapi biasanya dia langsung ini judul, dan judulnya itu biasanya penerapan suatu metode, bukan masih kalau buku itu tidak ada metodenya, biasanya secara umum. Tapi kalau jurnal ini misal menerapkan metode untuk menghasilkan apa, atau mungkin untuk mengukur suatu tingkat apa tertentu gitu. Nah, itu yang namanya jurnal. Nah, di sini contohnya di sini ada judul ya. Terus di sini ada yang namanya penulisnya ya atau penelitinya. Nah, misal di sini satu orang, kadang-kadang ada lebih dari satu orang. Nah, ini dari keterangan dari penelitinya. Terus setelah itu ada abstrak. Ada jurnal itu dia ada abstrak Indonesia, kalau di sini ada dua ya, Indonesia sama Inggris. Ada yang cuman Inggris saja atau Indonesia saja.
tergantung dari jurnalnya masing-masing. Nah itu, jadi langsung abstrak terus kata kunci. Setelah itu langsung lanjut ke pendahuluan. Nah jadi tidak ada apa namanya kayak ya tadi yang saya sebutkan, baik daftar-daftar atau kata pengantar atau apapun itu tidak ada, langsung ke pendahuluan. Nah, setelahnya pendahuluan, maka dia langsung bisa masuk metode penelitian, pembahasan, dan lain sebagainya. Nah ini, dan langsung dia nanti setelahnya ini hasil pembahasan, setelahnya itu kesimpulan. Nah, di sini kesimpulan, setelah itu langsung pustaka atau daftar pustakanya. Itu. Nah, jadi jurnal itu tidak banyak. Biasanya tidak sebanyak buku. Kalau buku kan halamannya dari halaman 1 sampai mungkin 100 atau 1000 katakanlah. Tapi kalau jurnal itu halamannya cuma berapa halaman? Paling 5 halaman, ya ada yang sampai 20 halaman. Nah itu. Terus terkadang ada jurnal yang memberikan yang namanya kode apa namanya untuk jurnalnya, misal ISSN-nya ini. Nah, terus ada halamannya. Nah, ini halamannya langsung 99, bukan halaman 1. Belum tentu halaman 1. Bisa saja halaman 1 memang. Tapi bisa saja halaman yang setelahnya itu, halaman 99 kalau di sini sampai berapa gitu. Nah, terus di sini ada nama jurnalnya. Misal di sini namanya Atmat Edu. Ya, volumenya volume 3, nomornya nomor 1. Nah, jadi volumenya volume 3, nomornya nomor 1. Ini ada bulannya contohnya. Bulannya bulan Juni, tahunnya tahun 2013. Ini contohnya. Ya. Sekarang kita akan melihat bagaimana pemanfaatannya semisal kita terapkan ke dalam, kita akan membuat yang namanya daftar pustaka, terus nanti kita akan membuat yang namanya referensinya. Oke ya. Kalau kita terapkan caranya, kita klik di toolbar keyword kita klik yang namanya reference. Nah, di reference ini yang kita akan perhatikan di bagian sini. Ini ada namanya manage source, ada style, ada bibliografi, ada insert citation. Ya. Oke, kita pertama kali kita klik yang namanya manage source. Nah, pertama kali kita klik manage source. Nah, kalau di sini yang saya berikan di sini master listnya sudah ada isinya. Biasanya kalau awal-awal yang belum pernah menggunakan daftar pustaka otomatis, biasanya ini kosong, baik master list maupun current list. Ini kosong biasanya. Apa perbedaan master list dengan current list? Kalau current list itu berarti sesuatu yang kita buat saat ini. Jadi dia akan terdaftar di sini, atau sesuatu yang kita gunakan saat ini. Nah, kalau master list berarti sesuatu yang sudah pernah kita buat dan dia itu masuk dalam database-nya dari referensi atau pustakanya yang ada di Microsoft Word-nya kita. Nah itu. Jadi ini yang baik di master list bisa kita edit, bisa kita delete, kita hapus ya, atau kita pindah, kita copy ke sini. Ini bisa. Nah, tapi kalau oke lah kita karena ini membuat baru ya, kita akan mencoba, kita bikin new ya. Oke, sebelum new saya akan tambahkan nanti akan ada beberapa cara penulisan yang namanya author atau penulis. Ya. Jadi author atau penulis itu nanti kita akan lihat, misal saya berikan contoh ada beberapa macam nama. Misal saya berikan nama, ada nama Tony Yulianto. Yang kedua namanya adalah Bagus. Yang ketiga namanya adalah misal namanya Siti Jamiatul Badriyah
Worksoningrum Sari. Jadi misal namanya agak panjang ya, Siti Jamiatul Badriah Worksoningrum Sari. Terus yang berikutnya, misal ini juga ada nama, tapi namanya ternyata bukan nama orang, namanya nama instansi. Misal Kementerian Kesehatan RI misal. Ya, kita akan coba lihat bagaimana cara memasukkan ini ke dalam manage source yang tadi yang kita akan masukkan ya. Jadi bagaimana caranya? Karena nanti ini berhubungan dengan membuat daftar pustaka otomatis. Oke ya. Nah, sementara ini kita akan melihat dulu di type of source. Di sini ada book. Book ini berarti buku ya, book section. Journal artikel ini adalah jurnal ya. Nah, nanti kita mungkin bisa kalau dari internet, website dan lain sebagainya. Ini masih ada banyak. Ya. Nanti yang akan kita gunakan di sini hanya book sama journal. Oke, karena tadi poin pertama kita gunakan journal, oke, kita klik journal. Ya, kita klik journal. Di sini ada namanya author. Author itu adalah penulis. Ya, author itu penulis. Terus ada namanya title. Ya, title ini adalah judul jurnalnya tadi. Ya, judulnya. Terus journal name ini adalah nama jurnal. Year ini tahun. Page ini halaman. Volume ini volume. Issue ini adalah nomor. Ya. Kalau kita pengen lebih menambahkan lebih banyak lagi, kita bisa tambahkan. Misal di sini ada city itu kota. Terus kita bisa klik show all bibliografi ya tadi. City itu kota, month, day, editor, publisher, penerbit, ya, subtitle, standard number. Standard number ini apa? ISBN atau ISSN. Kita bisa lihat example-nya ini. Jadi kalau kita klik volume, dia muncul, oh caranya nulis volume kayak gini loh. Kalau kita klik isu, oh caranya nulis isu seperti ini loh. Kalau kita klik standard number, oh apa isinya? Oh ternyata ISBN atau ISSN. Nah, terus misal URL, cara nulisnya, oh seperti ini loh. DOI, oh ini loh seperti nulisnya, dan lain sebagainya. Oke, sementara kita tidak menggunakan yang banyak-banyak, jadi kita menggunakan yang penting saja, tidak usah soal bibliografi. Setelah itu dari sini di author ini kita klik edit. Author ini kita klik edit. Oke, kita lihat namanya tadi. Namanya ada nama Tony Yulianto. Oke, kita tulisi. Berarti last. Last itu apa? Last itu adalah nama terakhir. First itu adalah nama pertama. Middle ini adalah nama tengah-tengah. Last nama terakhir, first nama pertama, middle nama tengah-tengah. Oke, berarti kita tuliskan tadi namanya Yulianto. Oke. Terus first-nya ini adalah namanya Tony. Ya. Berarti kita klik add. Oke. Nah, terus yang berikutnya di sini ada namanya Bagus. Ini ada namanya Bagus. Oke. Berarti caranya nulis bagaimana caranya nulis? Kita cukup tuliskan Bagus di last name. Bagusnya ditaruh di last name. First name-nya apa? Supaya tidak error, maka first name-nya adalah spasi. Ya, bukan nggak error sih sebenarnya, memang nggak error. Cuman dari segi pengaturan ininya nanti ketika otomatis itu nanti akan ada perbedaan kalau kita naruh Bagus itu di first name dengan last name-nya tidak ada. Maka Bagus ini kita taruh di last name, first name-nya adalah spasi. Setelah itu kita klik add atau tambahkan. Terus berikutnya selain Bagus ada ini Siti Jamiatul Badriah Worksoningrum Sari. Oke, kita copy ini ya. Ini kita copy. Oke. Ya, last name-nya berarti siapa? Sari. Nah, last name-nya Sari. First name-nya siapa? Siti. Nah,
first name-nya adalah Siti. Middle-nya adalah Jamiat. Berarti Siti ini kita hapus. Sarinya kita hapus. Berarti middle-nya adalah Jamiatul Badriyah Warsoning Room. Kita klik add atau tambahkan. Nah, ini ya, misal kita pilih ini ya, kita bisa pindah lokasinya. Misal ini letaknya di atas atau di bawah, kita bisa klik up. Up itu berarti dia nanti akan pindah ke atas. Kalau down berarti pindah ke bawah. Tergantung urutan dari waktu kita melihat di jurnalnya, ya, urutan di jurnalnya. Urutan di jurnalnya itu bagaimana? Apakah yang nama pertamanya siapa, nama keduanya siapa? Nah, misal ini sudah benar ya, kita klik OK. Nah, ini sudah kita buat. Setelah itu kita klik judulnya ya, titelnya. Misal judulnya adalah, karena di sini kita kemarin memberikan judul penerapan algoritma PRIM misalnya, maka di sini saya akan membuat penerapan metode Kruskal-Wallis dalam menentukan distribusi SPBU yang optimal. Misal seperti ini juga. Terus nama jurnalnya kita sesuaikan dengan yang tadi, misal tadi namanya Ahmad Edu. Oke. Tahunnya tadi tahun 2013 misal. Halamannya tadi ada halaman dari 99 sampai misal 109 misal ya. Jadi lihat sampai yang di jurnalnya itu sampai daftar pustakanya. Volumenya, nah, jadi kalau nggak salah volumenya volume berapa ini? Volume 3 nomor 1 ya, volume 3 nomornya nomor 1 ya, jadi isu ini nomor. Oke, setelah selesai kita klik OK ya, setelah selesai kita klik OK. Dan ingat di sini ada tag name-nya. Ini nanti tag name ini spesial ya. Nah, ini nanti akan menandakan ciri khasnya kalau sudah otomatis ini. Kita punya tag name masing-masing. Oke, kita klik OK. Nah, ini sudah muncul di sini ya. Nah, itu tadi terkait jurnal. Bagaimana kalau kita membuat yang namanya referensinya dari buku? Kita klik new atau yang baru, kita ganti tab source-nya menjadi book atau buku. Nah, sekarang autornya atau penulisnya kita klik edit. Nah, di sini ada buku itu, penulisnya itu adalah nama-nama orang. Tapi ternyata ada juga buku yang pengarangnya itu bukan orang, tapi pengarangnya adalah suatu instansi tertentu. Misal di sini kita kasih Kementerian Kesehatan RI. Nah, ini kita copy saja. Nah, misal seperti itu. Maka bagaimana cara nulisnya? Kita taruh Kementerian Kesehatan RI itu di last name. Nah, first name-nya adalah spasi. Jadi dianggap seperti satu kata ketika kita membuat nama orang tadi. Baru kita tambahkan add. Nah, ini sudah ini. Kita klik OK. Oh ya, ada titel. Ini tadi adalah judul buku ya, sama ya, year, tahunnya, city, kotanya, publisher, penerbit. Nah, kadang ada edisi keberapa gitu. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, kita kosongin. Misal titel judul bukunya adalah misal judul bukunya adalah Matematika Diskrit dalam dan terapannya. Misal seperti ini. Tahunnya kita misal di situ ada 2015. City adalah kotanya.
Jadi kotanya misal kotanya yang membuat itu dari Pamekasan misal. Penerbitnya misal Erlangga. Oke, jadi misal kita sudah menuliskan kayak gini, maka setelah selesai kita klik OK, ya. Setelah selesai kita klik close. Nah, tidak terjadi apa-apa ya. Nah, sekarang supaya ini nanti muncul daftar pustaka, kita bisa klik bibliografi, kemudian kita klik insert bibliografi. Nah, ini sudah muncul ini. Nah, kita bisa mengubah-ubah apa namanya aturannya, formatnya ini tergantung stylenya. Kalau di sini saya menggunakan Harvard ya. Ada kita bisa menggunakan apa, nah itu sudah berbeda. Nah, ini yang dalam kurung, kalau Harvard tadi tidak dikurung tahunnya. Terus ada juga menggunakan IEEE. Nah, ini pakai angka 1 2 gitu. Nah, macam-macam. Misal kita gunakan Harvard. Oke. Kemudian kalau kita sudah selesai membuat yang namanya daftar pustaka, maka kita butuh kalimat yang direferensi. Ya, kita butuh ada namanya kalimat yang kita akan referensikan. Misal kita buat di bab 1 tadi, di sini kita tambahkan kalimat misal sebenarnya kalimat itu bisa panjang ya. Misal saya misalkan aja aku anak Indonesia. Itu satunya aku cinta produk dalam negeri. Jadi aku anak Indonesia, satunya aku cinta produk-produk dalam negeri. Ya, aku anak Indonesia titik, aku cinta produk-produk dalam negeri titik. Ini cuma contoh saja. Sebenarnya kalimat itu biasanya sampai satu paragraf atau banyak lah intinya. Nah, ini kita ambil contoh saja. Nah, caranya naruhnya bagaimana? Kita taruh kursor sebelumnya titik. Taruh kursor sebelumnya titik. Terus kita bisa klik insert citation. Ya. Kita pilih, oh ternyata ini tadi masuk yang ini. Nah, kita klik aja yang di insert citation. Nah, yang di aku cinta produk dalam negeri ini bisa kita klik insert citation juga, misal dia pakai yang ini ya, sebelumnya titik ya. Nah, itu kalau referensinya di akhir dari kalimat. Bagaimana kalau kita membuat referensinya itu di awal kalimat? Maka caranya kita bisa buat tulisan misal gini, berdasarkan penelitian Yulianto DKK ini tadi 2013 misal, dalam kurung yang menyatakan bahwa penerapan metode Kruskal-Wallis itu juga termasuk dalam bagian metode heuristik. Nah, semisal seperti ini kita buat kalimatnya. Nah, jadi kalau caranya nulis referensi itu di terakhir, maka kita pakai kurung gini ya, nama terus nanti ada tahunnya. Nah, cukup pakai otomatis saja pakai insert citation. Tapi kalau dia berada di depan, maka kita harus menuliskannya berdasarkan penelitiannya siapa tadi, tahun berapa harus dikurung, ya. Terus yang menyatakan bahwa penerapan ini. Nah itu. Oke.
Dari sini coba perhatikan bagaimana sih maksudnya referensi tadi, contoh. Tadi yang saya berikan contoh di sini kan ada jurnal ya, ada jurnal. Jurnal ini misal kita ambil kalimat untuk mengatasi masalah tersebut dalam penelitian ini digunakan algoritma expectation maximization. Oh, ini dalam kurung Dempster et al 1977. Misal ada kalimat seperti ini. Nah, maka yang kita pakai bukan yang ini, yang Dempster ini bukan. Kita sudah rubah ke yang baru. Yang baru itu punyanya siapa ini tadi? Oh, punyanya Suparman tahun 2013. Berarti kita ganti yang terbaru tadi. Bukan yang ambil yang terlama. Ya. Jadi kita rubah karena ini sudah karyanya punyanya Suparman. Kita ngambil dari punyanya Suparman. Tapi kalau kita mau menuliskan ada dua, boleh. Jadi Suparman 2013 terus titik koma Dempster et al 1977 itu boleh. Ya. Jadi kita mengambil referensi dari Suparman menuju ke Dempster itu boleh. Nah, tapi yang penting harus ada keterbaruan. Itu ya. Oke. Jadi itu materi terkait pemanfaatan referensi ya, membuat referensi dan membuat daftar pustaka otomatis. Semoga itu bisa bermanfaat. Jangan lupa klik like and subscribe dan bunyikan tanda lonceng, dan mungkin juga silakan share video ini, dan jangan lupa ikuti video-video saya selanjutnya bersama saya Tony Leanto. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.